Ruth Sababalat dengan tekun menanam padi di lahan gambut Desa Saurenuk, Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Matahari cukup terik, namun nenek 68 tahun ini terus menggali lubang dan memasukkan butir-butir padi ke dalamnya. Posisi lubang telah diukur agar nantinya padi yang tumbuh tidak tumpang tindih. Di atas tanah itu juga ditebar jerami kering sebagai mulsa. Menanam padi merupakan hal baru bagi Ruth. Seperti masyarakat asli Mentawai lainnya, sejak kecil ia hanya akrab dengan sagu dan ubi sebagai makanan utama. Namun, seiring waktu, nasi mulai menggeser sumber pangan masyarakat asli Mentawai. Untuk meminimalisir pembelian beras yang umumnya didatangkan dari seberang atau Sumatera Barat daratan, warga lokal telah mengolah sebagian lahan menjadi sawah. Pergeseran ini tak lepas dari andil pemerintah yang menyasar daerah di tengah Samudra Hindia ini untuk membantu swasembada beras. Sambil membawa anak lelakinya, Tirjelius, yang juga kepala desa Saurenuk, siang itu kembali datang ke sawah. Lokasi sawah ini berada di pinggir desa. Saat datang, ibunya masih tekun bekerja. Namun ia tak kuasa melarang. Perempuan itu sudah terbiasa bekerja keras. Berdua, mereka melanjutkan menanam padi. Tanah gambut di antara bedeng terus dilubangi, lalu diisi padi. Menurut Tirje, ia menggunakan teknik mulsa tanpa olah tanah atau MTOT yang didapat dari pelatihan yang diadakan sebuah organisasi non-pemerintah. Jerami itu selain pupuk dia sebagai pelindung tanah, baik itu panas maupun hujan dia. Misalnya kalau panas dia pelindung panas. Kalau hujan, kalau kita kasih pupuk dia terlindung, dia nggak mengalir pupuknya. Terus di sisi lain itu mulsa ini kita tidak melakukan penyangan, artinya gampang gitu. Nah, kenapa ini ada ini kayak macam bedengan ini tempat air ini. Kalau nggak musim kemarau air, jadi dia sawah itu tidak terlalu penting dia direndam, tapi dia sistem isap. Artinya sesuai kebutuhannya dia isap, dia gunakan air itu. Kalau dia pengalaman, kalau terlalu direndam dia anakannya sedikit dia. Sebelum memutuskan menggunakan MTOT, Tirje dan sejumlah warga lainnya melakukan beberapa kali uji coba dan perbandingan dengan cara lama. Teknik MTOT dianggap lebih cocok dengan kondisi daerah lahan gambut dengan pH tanah rendah serta lebih ramah lingkungan. Ini juga sudah tiga kali ini musim ini kita buat seperti ini. Artinya awalnya kita melakukan uji coba, ya kan, kemarin itu hanya 10 kali 10 kita melakukan perbandingan berdampingan namanya. Jadi kita lihat perbandingannya lebih bagus yang kita pakai ini mulsa tanpa olah tanah atau sistem MTOT.
Meski punya harapan besar sawahnya bisa berproduksi lebih baik, Tirje mengakui krisis iklim menjadi hambatan. Cuaca ekstrim seperti angin kencang dan banjir membuat ia dan warga lain kerap gagal panen. Kalau hasil panennya kemarin rata-rata ya, belum gitu maksimal. Karena kemarin pas kita tanam itu cuacanya tidak menentu dia. Musim hujan terus angin kencang, artinya hampah jadinya, artinya tumbuh bagus padinya, tapi isinya kosong dia. Karena pengaruh cuaca itu ekstrim dia. Ya, artinya kita hanya sedikit menerima hasil. Yang kedua, musim kedua itu penerapan ini luar biasa juga tumbuhnya, tapi kalau pas mau panen banjir dia, segini dia. Ini tanam ketiga ini sistem olah tanah, pas kering juga ini. Mudah-mudahan tumbuh bagus lah. Menjadikan lahan sebagai persawahan mulai dicoba oleh warga Saureinu sejak 2011. Karena air irigasi tak lancar di desa yang berada di pedalaman Pulau Sipora ini, banyak sawah yang terbengkalai. Apalagi kemarau kerap melanda dan masyarakat tak punya budaya bertanam padi. Dulu ini memang lahan sawah, tapi dulu berhenti bersawah. Tahun 2004-2005 itu nggak bersawah. Setelah tahun 2012 kita melakukan ajakan atau merintis turun bersama. Makanya sampai sekarang kita tetap pakai sawah. Kalau terhentinya dulu itu, pertama itu ada lahan kami di Naning ya. Naning situ pemerintah, ada program pemerintah melakukan atau membangun satu irigasi, namun karena tidak ada sumber air, tidak jadi kering. Jadi warga itu enggan bersawah karena mereka coba itu selalu gagal. Tirjelius optimistis usahanya bisa membuahkan hasil, minimal kebutuhan beras keluarga terpenuhi. Setiap usaha itu pasti ada gagalnya, artinya terus bekerja aja kita. Ya, terus bekerja, tidak kapok-kapok untuk gagal, artinya dari kegagalan itulah ilmu yang kita dapat. Ia berharap aliran air bisa lancar ke persawahan, sehingga lahan lain yang masih terbengkalai termanfaatkan.